bersyukur pada waktu yang indah ini oleh berkat-berkat Tuhan yang kita terima, amin. Dan kita benar-benar merasakan kebenaran Tuhan, kemurahannya, kasihnya yang kita rasakan sehingga sampai pada waktu ini Tuhan memelihara hidup kita. Haleluya. Dan kita tahu bahwa Dialah yang menjaga kita, mengasuh kita, dan memelihara kita sebelum dasar dunia ada. Sehingga kita tampil sebagai anak-anak Tuhan, perempuan dan laki-laki mempelai wanita Kristus di zaman ini untuk melakukan sebuah tugas. Karena kita adalah suratan-suratan Kristus yang hidup di zaman ini. Mau menunjukkan sifat dan karakter bahwa kita lah pekerja-pekerja di ladangnya Boas. Sebagaimana Ruth bekerja di dalam ladangnya Boas untuk memungut jela-jela yang sudah berjatuhan itu. Haleluya. Kita adalah mempelai wanita Kristus. Kita adalah Ruth yang sejati, yang setia, yang taat mengikuti perjalanannya Naomi. Karena kita perjanjian baru selalu diikuti oleh perjanjian. Karena kita perjanjian lama selalu diikuti oleh perjanjian baru. Jadi kita terus harus menelusuri dan berjalan dengan tegar dan juga memiliki kekuatan yang full untuk sampai ke tanah perjanjian kita. Itulah tugas kita di zaman ini. Di zaman Laodikia yang siam-suam kuku. Tetapi Tuhan selalu memperhatikan kita, mengingatkan kita. Setialah hai mempelai wanitaku. Haleluya. Aku akan menjagamu. Dan aku akan memberikan segala sesuatu apa yang kamu perlukan ketika kamu berjalan di padang gurun dan di padang belantara. Karena aku adalah Tuhan yang tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Tetap sama kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Apa yang kurang bagi kita, Tuhan telah sediakan dan Tuhan telah memberikan kepada kita. Dengan iman kita yang teguh. Sebagaimana iman yang dimiliki oleh Elia, Elisa dan juga seperti Yosua, Abraham, Ishak, Yakub dan juga seperti perempuan Sunem itu. Kita memiliki iman yang sama dengan iman mereka. Karena hanya satu iman, yaitu dari Allah kita. Dari Yesus Kristus. Dialah yang memberikan iman kepada kita. Sehingga kita bisa menerima pesan di akhir zaman. Untuk supaya kita mampu melampaui segala sesuatu. Gelombang. Atau ombak atau apapun itu. Yang menggoncang hidup kita. Yang mencoba merusak hati dan pikiran. Tetapi kita tahu bahwa itu harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, karena sesak dan sempitlah jalan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kehidupan. Jadi yang jelas bahwa Tuhan selalu memberikan sebuah tempaan, pukulan, cambukan bagi anak-anaknya yang dia kasih. Untuk supaya taat dan melihat betapa besarnya kuasa Allah yang mengangkat kita daripada sistem Mesir. Dari tanah perbudakan sampai tanah perjanjian. Haleluya. Kita melihat betapa taatnya seorang Esther. Kita melihat betapa taatnya seorang Ruth. Kita melihat betapa taatnya seorang istri Ishak, yaitu Rivka. Mereka taat. Apa yang dikatakan oleh Eliezer, dia taat. Dia percaya dan yakin bahwa dia tidak mempertunangkan kepada seorang yang ragu-ragu, yang bimbang, laki-laki yang tidak memiliki iman yang teguh. Jadi sehingga
roh si perempuan, si mempelai wanita itu, dan imannya berasal dari Tuhan, sehingga dia pun yakin dan percaya, dan tidak pernah memiliki hati yang bimbang, dan tidak pernah berpikir atau membolak-balikkan hatinya, sehingga dia bertanya kepada tetangga, kepada orang tuanya, bagaimana nanti siapa yang harus dipertunangkan dengan saya. Haleluya. Jadi kita tidak pernah bertanya-tanya apakah itu pesan. Pesan apa itu? Kan banyak gereja di dunia ini yang megah-megah, yang istimewa. Tetapi pesan firman Tuhan bagi setiap zaman, dari zaman dulu ketika air bah datang, maka mereka selamat. Karena Tuhan memberi sebuah jalan bagi keluputan mereka dari kebinasaan, dan tiba saatnya mereka akan menerima kehidupan karena mereka taat kepada firman pada zamannya. Haleluya. Jadi jangan menyangka bahwa orang yang telah meninggalkan pesan dan tidak menerima pesan pada zamannya, mereka sangka bahwa mereka selamat. Ada sesuatu pengujian bagi setiap orang. Tanpa ada pengujian, maka firman bukanlah sebuah firman yang meluputkan orang-orang sampai kepada jalan keluaran, yaitu ketetapan yang sudah ditentukan Tuhan bagi tempat-tempat orang percaya. Itulah sebabnya harus ada sebuah penghukuman, untuk supaya orang-orang yang berikutnya memahami bahwa itu tidak penting dilakukan, itu tidak penting diterima apa yang diucapkan oleh pendusta. Haleluya. Kita melihat bagaimana tentang pemisahan antara terang dan gelap, antara anak-anak Tuhan dan anak-anak manusia, yang dimana mereka sedang berdusta dan berbohong, seolah-olah kebenaran itu, penghakiman itu tidak ada. Sehingga tibalah saatnya air bah datang untuk membinasakan manusia, sehingga hanya sedikit yang haleluya, hanya 8 orang yang selamat yang masuk ke dalam batra. Mereka layak taat yang menerima pesan pada zaman itu, di mana semua ahli-ahli yang dimana mereka tahu bahwa tidak akan ada orang yang binasa dari muka bumi, karena Allah belum pernah menjanjikan itu kepada Adam dan juga kepada Set. Haleluya. Sehingga mereka tidak mengerti itu apa yang disampaikan oleh Nuh kepada mereka. Hal yang sama juga di zaman ini. Banyak orang-orang yang memiliki kecemburuan, banyak orang-orang yang memiliki kedengkian, keirian, sehingga mereka pun menjadi pusing sendiri akan memikirkan hal itu, sehingga mengalih sebuah jalan bagaimana caranya untuk supaya merusak tanamannya Tuhan, untuk supaya merusak pikirannya anak-anak Tuhan. Tetapi kita tahu, jangankan satu ekor semut pun bisa akan membinasakan dunia ini jikalau Tuhan inginkan. Haleluya. Itulah sebabnya kita selalu berpikir untuk memuliakan Tuhan, tidak memikirkan hal-hal yang diingini oleh si iblis. Yang diingini oleh si iblis adalah merusak otak pikiran manusia. Haleluya. Tetapi anak-anak Tuhan selalu mengadu, karena tidak ada yang lain tempat pengaduan selain pada Dia sendiri, Yesus Kristus, yang memberikan kenyamanan, yang memberikan hati yang benar-benar tenang, dan memberikan segala sesuatu kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari. Karena
Tuhan yakinkan kepada kita untuk supaya kita benar-benar tidak menyimpang sedikit pun dari jalan yang sudah ditebarkan Tuhan bagi jalan kita. Haleluya. Bukan kita yang menebarkan jalan, tetapi Tuhan yang menebarkan jalan. Masuklah nak melalui sini. Bukankah kamu tidak tahu karena sesak dan sempitlah jalan? Tidak apa-apa. Memang demikianlah. Karena hanya kamu yang bisa berjalan dari sini. Kalau orang jahat yang berasal daripada si Kain tidak akan bisa berjalan dari sini. Mereka berjalan dari jalan yang lebar, yang luas. Haleluya. Karena kalau bukan mudah, kalau bukan sesat, kalau bukan sempit jalan untuk ke neraka, ya, jalan ke surga, ya, berarti gagal. Matius 22 ayat 14. Jelas gagal. Kenapa gagal? Karena banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan lah yang masuk melalui itu. Orang-orang yang sedikit. Haleluya. Itu yang perlu kita lihat dan itu yang perlu kita renungkan di zaman ini. Karena Tuhan selalu ingatkan, berwas-waslah, berjaga-jagalah. Karena tidak datang dari Jakarta, karena tidak datang dari Medan ke rumah kita, menjumpai kita untuk menyesatkan kita, menyusahkan hati dan pikiran kita. Hanya orang-orang yang dekat. Haleluya. Tidak ada orang-orang yang menyusahkan anak-anak Tuhan di perjanjian baru, di perjanjian lama, melainkan yang dekat kepada Dia. Haleluya. Siapa yang menyusahkan Habel? Siapa yang menyusahkan Yakub? Siapa yang menyusahkan Abraham? Adalah bagian dari keluarganya, dari saudara-saudaranya. Bukan datang dari tempat yang jauh. Haleluya. Antara keturunan Set dan Kain, siapa yang menyusahkan adalah keturunan dari Kain. Jadi barang siapa yang selalu menyusahkan keluarganya yang berada dalam Tuhan, berarti mereka bagian daripada sistem daripada keturunan Kain. Sistem itu selalu diberi harap sampai pada akhir hidupnya. Sehingga dia pun tidak bisa dibangunkan lagi. Karena matahari telah tenggelam, pintu telah tertutup, tidak ada lagi pintu yang terbuka. Karena hanya satu pintu, yaitu Yesus Kristus. Karena hanya satu kunci, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Jadi itulah yang perlu kita pikirkan. Tetapi firman Tuhan berkata, jika bisa, kasihlah semua orang. Tapi lebih mengasihi Yesus Kristus. Haleluya. Karena dari Dialah sumber kasih. Batu utama itu. Kasihi semua orang, kasihi musuhmu. Tepat pada waktunya. Haleluya. Tepat pada waktunya. Tepat pada musimnya. Di luar waktu tidak perlu mengasihi. Haleluya. Itulah hikmat yang diberikan oleh. Jikalau kita membaca kitab Amsal, kita melihat bagaimana tentang hikmat di sana. Karena hanya satu manusia di muka bumi yang benar-benar yang teristimewa memiliki hikmat, yaitu Salomo. Haleluya. Sehingga ratu dari Seba pun datang untuk mendengarkan dia. Jadi kalau ada orang yang memiliki hikmat, pengetahuan akan firman Tuhan,
itu sudah bisa dikedepankan. Dan tidak ada orang pun yang celaka jikalau mengikuti dia. Tidak ada yang namanya seorang rasul dan nabi yang celaka mengikuti dia. Haleluya. Dari Nuh, gak ada yang celaka mengikuti dia. Dari awal sampai akhir. Sampai Rasul Paulus. Gak ada yang celaka mengikuti dia. Dan tidak ada seorang pun yang menyesal mengikuti dia. Kenapa? Karena mereka tidak terbatas waktu. Tidak ada malam, tidak ada siang, tidak ada tahun, tidak ada bulan yang mengikuti mereka dan yang taat kepada perkataan atau pesannya yang dibawakan mereka, yang disampaikan mereka. Hanya ada satu, memiliki hidup yang kekal. Tidak ada bulan, tidak ada tanggal, tidak ada hari, tidak ada siang, tidak ada apa. Memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Itulah perlunya luang sedikit baca firman. Ada luang sedikit baca firman. Karena hanya itulah yang bisa menyinari dan memberikan terang bagi hidup kita. Haleluya. Dari tetangga-tetangga, dari siapapun. Kalau sesama kita, sesama pesan. Ya, itu pun kalau firman. Tetapi yang jelas, roti dan air kehidupan hanya keluar dari satu, yaitu dari mulut Yesus Kristus. Haleluya. Yang tidak berkesudahan. Tetapi terpuji nama Tuhan, karena Tuhan memberikan di setiap zaman-zaman gereja, memberikan seorang mediator atau seorang utusan untuk membuat sebuah jalan, menunjukkan sebuah jalan. Dan dia di depan untuk menuntut seperti Musa. Untuk supaya keluar daripada sistem buatan manusia yang tidak berasal dari Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Dari kitab Markus, pembahasan kita pada waktu ini adalah Allah sudah menyediakan seekor anak domba. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegur supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkah hatimu? Berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dan dalam perjalanannya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kemuliaan-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan, rahmat dan kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami Tuhan penuh dengan pengertian akan firman-Mu. Engkau memberikan Tuhan pewahyuan bagi kami Tuhan, sehingga kami benar-benar menikmati firman yang Kau sajikan bagi jiwa kami Tuhan pada waktu yang indah ini. Semuanya kasih-Mu Tuhan yang tidak dapat terukur Tuhan bagi mempelai wanita-Mu. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau sang pria kami, penebus kerabat kami. Kami tidak dapat Tuhan mengikuti siapapun selain daripada Engkau sendiri. Engkau penuntun kami, membawa kami kepada kekekalan Tuhan, sehingga Engkau pun menjadi manusia di muka bumi Tuhan sementara waktu. Engkau menjadi daging Tuhan, hanya untuk menebus kami pada kedatangan-Mu yang pertama. Engkau membentuk sebuah tabernakel Tuhan, tempat kediaman-Mu, untuk supaya Engkau Tuhan bisa mencurahkan darah-Mu dan terpaku Tuhan, tersalib di Kalvari. Semuanya itu Tuhan bukan untuk kepada siapa selain daripada mempelai wanita-Mu. Itulah rencana-Mu Tuhan yang indah bagi kami. Kami tidak dapat memikirkan kasih-Mu Tuhan yang kekal itu jikalau kami memikirkan hal-hal yang berasal daripada dunia. Tetapi karena kami Tuhan yang sudah Engkau pilih Tuhan sebelum dasar dunia ada, dan kami sudah berada dalam pikiran-Mu sebelum dasar dunia ada, sehingga kami Tuhan menerima segala sesuatu yang Kau ucapkan Tuhan bagi kami. Dan tanda-tanda Tuhan yang Kau sudah memberikan. Dan kami mengerti Tuhan apakah tanda-tanda itu. Karena tanda kedatangan-Mu Tuhan kami sudah mengerti. Sehingga kami pun menerima pesan-Mu di akhir zaman. Untuk mengangkat kami. Dan memberikan sayap Raja Wali Tuhan. Untuk siap terbang ke angkasa Tuhan. Melampaui akan dunia ini. Meninggalkan akan dunia itu Tuhan. Sehingga kami bertemu di awan-awan dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, betapa seorang Boas sangat mengasihi seorang perempuan kafir yang namanya. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah bangsa kafir. Tetapi Engkau memanggil kami. Engkau Tuhan menjemput kami di perjalanan. Untuk supaya menyatu dengan Engkau Tuhan. Karena itulah perkataan-Mu. Supaya Engkau berada dalam kami dan kami berada dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memancarkan sinar kemuliaan bagi kami. Sehingga mata kami Tuhan dengan jelas melihat. Bahwa firman-Mu makanan pada musim ini Tuhan telah kami makan. Sebagaimana Yohanes telah memakan kitab itu. Sehingga kami menjadi perempuan yang sedang sakit bersalin. Sehingga melahirkan kehidupan. Tepat pada waktunya Tuhan ketika Engkau datang. Terima kasih Yesus. Kami akan melanjutkan Tuhan berdasarkan firman-Mu. Kami tidak mau bersandar kepada pengertian diri kami sendiri. Melainkan Roh-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Kita melihat di sini bahwa ketika murid-murid Yesus di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, kita melihat bahwa ada seorang yang memiliki iman yang namanya Bartimeus, yang dimana dia buta sejak kecil. Apa yang ada di dalam pikirannya? Apa yang ada di dalam hatinya? Siapakah Bartimeus ini sebenarnya? Karena kita tahu pada waktu itu banyak orang yang buta, banyak orang yang sakit, yang lumpuh, timpang, dan lain sebagainya. Tetapi siapakah Bartimeus ini yang sesungguhnya?
Karena kita tahu bahwa sebuah kota adalah tempat bagi orang-orang yang buta, yang lumpuh, yang timpang untuk mengemis. Seperti kota ya, sebuah kota atau pajak atau pasar. Di sanalah orang-orang yang sedang mengemis, baik yang lumpuh maupun yang buta. Di luar pintu gerbang mereka sedang mengemis di sana, di mana orang-orang mau masuk ke kota ke pasar tersebut. Haleluya. Dan kita melihat si Bartimeus ini, ya, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Apakah dia sudah pernah berjumpa atau melihat Yesus sedangkan dia buta? Dari manakah dia mendapatkan akan berita tentang Yesus? Haleluya. Dari manakah dia tahu bahwa dia bisa menyembuhkan orang yang sakit? Haleluya. Itu seperti yang saya katakan tadi bahwa Ruth selalu mengikuti Naomi. Jadi kalau tidak ada cerita dari orang tua, dari ayah dan ibu menceritakan tentang akan Nabi, akan Alkitab, apa yang tertulis di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, bagaimana caranya untuk memiliki iman yang teguh dan benar-benar percaya dan benar-benar tahu apakah firman pada zamannya. Haleluya. Zaman apa yang sedang kamu hidupi di zaman ini? Karena di dalam Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru semua tutur diajarkan di sana ayat demi ayat untuk supaya kita dapat mengenali zaman kita. Tetapi kita melihat orang-orang di zaman ini tidak peduli akan Alkitab dan tidak pernah mengucapkan, memberitahukan soal Alkitab, soal kehidupan orang-orang di zaman dulu. Siapakah sebenarnya Nabi di zaman dulu? Bagaimana cara Allah untuk menyampaikan pesannya Allah kepada seorang utusan? Dan bagaimana tentang perjalanan para nabi di zaman dulu? Dan siapakah Allah yang sesungguhnya? Dan siapakah Yesus yang sesungguhnya? Tetapi kita lihat bagaimana tentang Bartimeus. Jadi mungkin sekali bahwa orang tuanya ketika dia kecil sampai dia dibesarkan sehingga dia menjadi tidak dewasa, bahkan sampai orang tuanya meninggal, mungkin dia menerangkan kepada si Bartimeus tentang perjalanan orang-orang Israel, orang-orang Ibrani, Yahudi, yang dimana mereka taat kepada Allah dari zamannya Nuh. Dia mungkin menceritakan bagaimana tentang perjalanan Elia. Dia mungkin mengajari bagaimana tentang perjalanannya Musa, Yosua, semua para nabi. Dan menerangkan semua keajaibannya Allah. Haleluya. Yang menciptakan langit dan segala isinya. Sehingga tumbuhlah imannya. Dan dia percayakan janji-janji Allah. Bahwa Allah itu tidak pernah
Ya, tidak pernah berbohong, tidak pernah mengikat janji, selalu tepat janji. Apa yang diucapkan itu akan nyata di hadapan semua orang, sehingga dia pun percaya. Dan dia tidak pernah mendengarkan apa kata orang. Dia tidak pernah mendengarkan kepada ahli-ahli hukum Taurat atau kepada ahli orang-orang Farisi atau orang-orang ahli teologi. Dia tidak pernah mendengarkan kata orang-orang yang lain. Tetapi kita mengerti dan tahu, pada waktu Yesus ada di bumi, tidak ada seorang utusan di muka bumi selain daripada Yesus Kristus adalah firman yang menjadi daging. Lantas kepada siapakah orang-orang bertanya? Kepada siapakah orang-orang mengadu? Bagi orang yang timpang, yang lumpuh, yang buta, yang ditimpa penyakit, tidak ada selain daripada Yesus. Karena dia adalah seorang pengantara pada waktu itu. Menggenapkan Yohanes 1 ayat 1. Firman itu telah menjadi daging. Siapa yang harus didengarkan di zamannya Musa? Hanya ada satu orang, yaitu Musa. Siapa yang harus didengarkan zamannya Elia? Tidak ada yang lain selain daripada Elia. Di zamannya Elisa, tidak ada yang lain selain daripada Elisa. Haleluya. Bukan hanya orang yang percaya yang mau mendengarkan. Orang penyembah berhala pun jika tidak dengarkan maka dia akan lenyap. Haleluya. Kita melihat bagaimana tentang Fir'aun. Kita lihat bagaimana dengan orang-orang juga yang tidak mau mendengarkan para nabi, mereka binasa. Apa kata Tuhan? Tidak bisa dipantah. Maka dia akan binasa. Haleluya. Jadi bagaimana tentang Bartimeus? Sehingga dia pun berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pernahkah Bartimeus berkata demikian kepada imam-imam, kepada siapapun, kepada seorang raja, kepada seorang bupati, gubernur, apapun itu? Kepada orang Farisi Saduki? Kasihanilah aku? Gak ada seperti itu. Karena Bartimeus memiliki iman yang teguh, yang dimana dia mungkin diajari oleh orang tuanya tentang akan datangnya seorang Mesias. Haleluya. Sedangkan dia adalah seorang yang buta, yang tidak pernah mengenal atau melihat wajah Yesus Kristus. Tetapi kita lihat, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan apa dikatakan di ayat 48? Banyak orang yang menegurnya. Ngapain orang menegurnya? Haleluya. Lalu Yesus, banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Tetapi kita lihat, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Siapa yang benci pada waktu itu? Ketika dia memanggil Yesus, banyak orang membenci. Haleluya. Orang-orang yang terkenal, seorang pejabat tinggi, seorang imam teologi, mungkin banyak ya pada waktu itu. Timbullah kecemburuan. Ngapainlah kau panggil-panggil dia itu? Aku adalah seorang raja di sini, enggak kau panggil. Bagi Bartimeus, siapapun mereka, seorang gubernur, seorang bupati, apapun jabatannya, dia tidak peduli. Dan tidak pernah memanggil nama mereka.
Sekalipun mereka yang tertinggi di dunia ini seorang pejabat tinggi, dia hanya perlu sesuai dengan imannya, cukup hanya memanggil Yesus Kristus. Anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang dia dapatkan? Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ada sesuatu pertanyaan yang dilemparkan kepada Bartimeus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Haleluya. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Siapa yang sanggup di muka bumi yang bisa menyembuhkan, ya, orang yang buta bisa melihat sejak kecilnya? Tidak ada seorang pun. Hanya Dia sang penyembuh, juru selamat. Oleh beliau-berunnya segala sesuatu, segala penyakit yang apapun sembuh. Haleluya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Apa yang dimaksudkan? Pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Hanya imanmu yang menyelamatkan engkau. Kita melihat bagaimana dengan imannya Bartimeus dibandingkan dengan iman-iman yang lain. Iman-iman mereka, bahkan orang yang mencoba untuk menghalang-halangi. Yang dimaksudkan, gak layak kau memanggil dia. Suaramu itu keras. Seolah-olah itu, ya, seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang sopan, orang-orang yang disiplin. Haleluya. Padahal Yesus tahu siapakah Bartimeus. Sakit enggak? Kalau orang menghalang-halangi untuk supaya memanggil nama Tuhan. Kita lihat. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bukan meninggalkan Yesus atau pergi ke rumahnya atau pergi ke keluarganya. Hore, aku udah sembuh. Aku udah sembuh. Lihat paman, lihat ibu. Kepada siapapun dia tidak pergi. Melainkan mengikuti Yesus. Kita lihat ini. emangnya orang-orang lain itu siapa? Jadi Bartimeus tahu. Bartimeus tahu membandingkan orang-orang yang tinggi jabatannya dengan Yesus. Dia tahu membandingkan. Itulah sebabnya dia tidak peduli dengan siapapun selain daripada mengikuti Yesus. Bagaimana dengan di zaman ini? Apakah ketika kaya, ketika sukses, ketika segala sesuatu dipulihkan oleh Yesus, apa yang kurang bagi manusia di zaman ini? Apakah terus dia meninggalkan Yesus lalu pergi bermewah-mewah sana, bersenang-senang? Haleluya. Siapa seperti itu? Orang-orang yang berada di Sodom. Ketika Sodom makmur, seolah-olah tidak ada yang kurang, mereka bersenang-senang dan meninggalkan Allah. Haleluya. Bagaimana dengan di zamannya Nuh? Ketika mereka sukses dan kaya dan kawin mengawinkan, tidak ada yang kurang, lalu mereka meninggalkan Allah. Sakit enggak? Ketika anak-anak Tuhan itu meninggalkan dia sendiri, sakit enggak? Sakit. Itulah mengakibatkan, membuat hati Tuhan murka.
sehingga marah. Sehingga dia pun mendatangkan air bah. Kita lihat di zaman ini. Bagaimana dengan zaman ini? Ada uang. Pergi ke Yerusalem. Pergi ke Bethlehem. Bukan hanya pergi ke situ bukan untuk menyembah Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati Yesus. Tetapi untuk mendapatkan tempat rekreasi, wisata, dan lain sebagainya. Seolah-olah ketika pergi ke Bethlehem, ke Yerusalem, dia udah orang sukses, udah diberkati. Emangnya dia bertemu dengan Yesus di sana? Gak ada jalannya itu. Haleluya. Tetapi karena dia sudah sukses, uangnya sudah banyak, ya pergilah ke sana untuk bersenang-senang. Itulah namanya meninggalkan Tuhan. Tetapi kita lihat di Bartimeus ini, dia mengikuti Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia selalu mengikuti. Karena tidak ada seorang pun manusia yang menolong dia, yang bisa menolong dia, yang menyelamatkan dia selain daripada Yesus. Dia kenal, dia tahu bahwa dia sebenarnya sudah merindukan akan janji itu. Karena dia sudah mendapatkan pengajaran dari ayah dan ibunya. Bagaimana tentang Yesus, kedatangan Yesus di muka bumi. Haleluya. Glory. Kita baca lagi nih. Lukas 19 ayat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon. Kalau dikatakan sudah memanjat pohon, berarti sudah. Zakheus namanya ini orang yang pendek. Haleluya. Kalau dia berdiri di pinggir jalan seperti orang-orang yang lain, maka dia tidak akan dapat melihat wajah Yesus Kristus. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dari mana dia tahu? Siapa yang memerintahkan Zakheus memanjat ke atas pohon? Dan apakah itu ketepatan? Memang itu lihat tepat pada waktu itu. Apakah sudah dikatakan oleh Yesus, jikalau ada nanti seorang memanjat di atas pohon, ya, yang namanya Zakheus, kami akan menginap atau singgah nanti, atau menumpang di rumahnya. Apakah ada perkataan Yesus seperti itu? Gak ada. Banyak orang yang sedang membondong-bondong mengikuti dia, ya, dan melihat keajaibannya dan lain sebagainya, dan tidak ada seorang pun mengatakan, singgahlah di rumahku Tuhan, singgahlah di rumahku. Gak ada seperti itu. Tetapi dia sudah tahu bahwa ada seorang Zakheus di sana. Haleluya. Zakheus ini pemungut cukai, penagih pajak. Haleluya. Dia memanjat ke atas pohon karena hatinya, pikirannya sudah merindukan. Siapakah sebenarnya Mesias? Siapakah sebenarnya Yesus itu? Dan hatinya pun semangat melihat, ya, semangat memanjat begitu cepat dia. Lalu dia, siapanya dia sebenarnya? Berarti imannya adalah iman yang berasal dari Tuhan, dari Yesus. Sehingga dia pun merindukan. Dan tidak ada seorang pun mempelai wanita yang tidak merindukan suaminya. Tidak ada seorang pun anak yang tidak merindukan ayahnya, orang tuanya. Gak ada seorang. Haleluya. Kalau memang benar-benar itu darah dari dagingnya,
darah dan dagingnya. Tetapi karena Zakheus ini, Bartimeus ini sudah ada dulu di pikirannya Allah, mereka berasal dari Allah sebelum dasar dunia ada, sehingga mereka pun tepat pada waktu masa tuanya mereka dipanggil Allah untuk menyatu dengan Yesus, sang penebus itu, sang penyembuh itu. Haleluya. Haleluya. Baca lagi di Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing. Ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Dan kita melihat tadi bagaimana tentang juga si Bartimeus itu. Dan tidak ada yang dianggarkan selain daripada imannya. Yang dimana ia yakin dan percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memulihkan dia selain daripada juru selamat. Dan kita sudah membaca tadi bagaimana tentang Yosua. Ya. Kita lihat di Keluaran 3:10. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda-tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Dari ayat 10 sampai 12 kita lihat apa yang dikatakan oleh Allah kepada Musa. Kita sudah membaca tadi bagaimana tentang keyakinan dan kepercayaan Bartimeus kepada Yesus. Karena Yesus adalah seorang mediator atau pengantara pada zaman itu. Siapakah yang memiliki iman? Siapakah yang memiliki hati yang benar-benar percaya kepada Yesus pada waktu itu? Siapakah yang bisa diutus, yang memiliki iman pada waktu zamannya Musa? Tidak ada yang lain selain daripada Musa. Musa lah yang diutus oleh Allah pada waktu itu untuk membawakan bangsanya, umatnya keluar dari Mesir. Dan siapakah sebenarnya Musa? Yang tidak memiliki kekuatan. Karena dia bukanlah ahli perang. Dia bukanlah seorang pejabat. Karena pada waktu itu dia belum ahli. Bagaimana tentang pengajaran Allah tentang dia? Haleluya.
Apakah dia pernah berjumpa dengan Allah atau seorang malaikat? Beginilah caranya untuk berperang, untuk melawan orang-orang Mesir. Haleluya. Dia hanya dilatih di Mesir dan dilatih oleh Firaun. Dia tidak pernah dilatih oleh Allah untuk melawan orang-orang Mesir. Karena dia dibesarkan dan dilatih di Mesir. Hanya dengan cara itulah dia melawan Mesir. Padahal orang-orang Mesir, kalau memang hanya memakai dengan teknik dan cara untuk berperang yang diajari orang-orang Mesir kepada Musa, ya mungkin dia tidak akan sanggup. Jangankan 3 orang 2 orang saja untuk melawan dia, pasti sudah mati. Itulah sebabnya dia berkata, siapalah aku ini Tuhan? Bagaimana cara aku untuk membawa bangsa itu, bangsa Israel atau bangsa keluar dari Mesir? Sementara aku seorang diri, itu yang dimaksudkan. Haleluya. Kita melihat tadi tentang bagaimana dengan Bartimeus. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mau menolong, yang bisa menolong dia, menyembuhkan dia. Gak ada seorang pun. Haleluya. Tetapi dia mengatakan demikian untuk supaya Tuhan memberitahukan apakah yang harus dilakukan untuk supaya bisa membawa bangsa itu keluar dari sana. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Kita lihat apakah ada yang kurang? Tidak ada. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Haleluya. Kita melihat hanya ada sebatang tongkat yang diberikan, yang ada dipegangnya oleh Musa, yang ada di tangannya. Tetapi Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah berkata kepada Musa, jangan pernah gemetar, jangan pernah takut, sebab akulah Tuhan Allah yang akan mengeluarkan kamu dari tanah perbudakan. Karena Allah sudah berjanji kepada Abraham. Itulah sebabnya Musa selalu mengingat ajaran itu. Haleluya. Sekalipun dia sudah dibesarkan dan diajar oleh orang-orang Mesir, dia tidak pernah terlintas pikirannya menjadi seorang Mesir. Haleluya. Dia tidak pernah berpikir, udahlah, biar aja lah aku menjadi bagian daripada orang Mesir ini. Haleluya. Dia selalu mengingat saudara-saudaranya. Dia selalu mengingat Allah. Dan tidak pernah sedikit pun akan menyembah Baal yang ada di Mesir. Kita bayangkan. Haleluya. Ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan kepada ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka.
Haleluya. Dan apa yang dikatakan di Keluaran 16 ayat 4? Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak ia perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi Tuhan memberikan segala sesuatu bagi manusia. Hukum siapakah yang harus dia taati, yang dia ikuti, yang dia turuti? Apakah hukum negara atau hukum Tuhan? Apakah hukum seorang pejabat yang tinggal kau hukumnya Tuhan? Bartimeus kita lihat tadi, dia menuruti hukumnya Yesus. Anak Daud, kasihanilah aku. Dan dia tidak pernah berkata kepada gubernur, kasihanilah aku. Tidak akan ada dia. Haleluya. Kita lihat. Tetapi kita melihat lagi, ketika karena apa yang didapatkan oleh manusia daripada Allah semua adalah kesempurnaan. Tetapi kita melihat bagi orang yang buta adalah suatu yang mengerikan di dalam hidupnya. Namanya orang buta tidak dapat melihat, selalu meraba-raba dan tidak melihat wajah siapapun. Bukankah itu suatu penyakit yang mengerikan di dalam hidupnya? Haleluya. Orang yang buta, sekalipun melihat wajahnya tidak bisa, siapapun tidak bisa, selalu meraba-raba. Itulah sebabnya dia meminta-minta di luar gerbang. Ketika orang mau masuk, ya, di sana dia meminta-minta. Tetapi kita bandingkan lagi dengan kebutaan masalah tentang rohani. Lebih parah lagi dibandingkan yang buta secara jasmani. Kalau buta secara rohani, siapa yang dapat melihat orang-orang yang buta secara rohani? Bagi orang-orang yang tidak peduli akan Tuhan dan tidak mengerti akan Alkitab, semua orang tahu bahwa dia adalah buta sama sekali tentang rohani. Bagaimana dengan ahli-ahli yang namanya dia gembala, yang namanya dia ahli teologi, apapun itu? Itulah yang perannya buta secara rohani. Haleluya. Kita melihat di zaman ini bahwa orang-orang sedang mengaku kami hanya menyembah Tuhan, kami hanya percaya kepada Tuhan, kami hanya percaya apa kata Tuhan. Kan Tuhan berkata, ketoklah pintu, maka pintu akan dibuka bagimu, maka kami akan mengetok. Kita tahu nggak cara orang-orang mengetok di zaman ini? Banyak kan orang mengetok-ketok pintu di zaman ini, ya, mengetok pintu dengan memegang sebuah rokok di tangannya, dan juga dengan keadaan mabuk, ya, dan melakukan hal-hal yang jahat. Ketika dia sampai ke rumah, pulang dari kedai, dia makan lalu berdoa, bukakanlah pintu bagi kami Tuhan. Kita lihat itu. Jangan cara itu kah mengetok pintu supaya Tuhan bukakan? Haleluya. Dengan cara memperkaya diri sendiri kah untuk mengetok pintu untuk supaya Tuhan bukakan?
Bukan seperti itu. Tuhan melihat iman dan Tuhan melihat hati seseorang. Apakah mereka benar-benar memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa akulah Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, bahwa akulah Tuhan sang penyembuh, bahwa akulah Tuhan yang membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan, dan akulah yang membawa mereka keluar sampai ke tanah perjanjian, dan akulah yang menyelamatkan Nuh. Haleluya. Kita lihat ini. Segala sesuatu Tuhan sediakan bagi mereka. Tetapi kita melihat bukan berarti semua Israel sampai ke tanah perjanjian. Padahal Tuhan sudah berikan segala sesuatu yang mereka perlukan. Tetapi kita lihat bahwa mereka tidak percaya kepada Musa. Timbullah kecemburuan, timbullah iri hati, sehingga yang menghalang-halangi pun ada. Ketika Bartolomeus memanggil, ketika si pendusta dan juga ya penipu-menipu dan sepedengki ada di tengah perjalanan untuk supaya mereka dihalang-halangi tidak sampai kepada tanah perjanjian. Ngapainlah Musa yang harus kita dengarkan? Siapakah dia sebenarnya? Dia kan manusia, aku juga manusia juga. Beginilah kita bikin, nggak usah perlu kita ikuti dia. Emangnya hanya kepada dia saja Tuhan berkata, menyampaikan pesan, sok-sokan dia. Emangnya siapa dia? Seperti itulah yang terjadi zaman ini. Tetapi kita melihat apakah datang dari Ethiopia atau dari India atau dari mana untuk mengatakan seperti itu? Enggak, bukan. Dari tengah-tengah mereka. Haleluya. Yang merusak hati kita dan pikiran kita bukanlah kita sendiri, melainkan dari pihak keluarga. Setiap orang yang merusak pikiran mempelai wanita yang mau melakukan kehendak Tuhan atau firman pada zamannya, mereka bukanlah bagian daripada Yesus. Bukanlah bagian daripada kita. Melainkan mereka adalah Korah. Ya. Bileam. Itulah mereka lah perusak. Itulah sebabnya Tuhan selalu ingatkan, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Haleluya. Oleh karena itu haruslah kamu teliti memperhatikan apa yang kamu telah dengar, supaya kamu jangan hanyut di bawah arus. Banyak orang yang sepertinya berbicara seperti madu, tetapi hatinya benar-benar hati beruang serigala. Haleluya. Lihat firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, inilah sebagai pedoman dan teladan kita. Haleluya. Kenapa yang dibawakan oleh seorang utusan di zaman ini bukan berasal dari dunia, tetapi firman itu yang disampaikan oleh Tuhan untuk dia bawakan, untuk dia pesankan kepada kita, untuk dia beritakan kepada kita, jelas bertentangan dengan dunia. Haleluya. Kita baca lagi di 2 Raja-Raja 4 dan 8.
Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Talauca ayat 13. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kita melihat bagaimana seorang perempuan Sunem. Siapakah dia sebenarnya? Dia adalah bangsa kafir. Bukan orang Yahudi, bukan orang Ibrani. Tetapi dia adalah seorang perempuan bangsa kafir. Sementara Elisa adalah Ibrani, orang Ibrani. Kita lihat. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dapat berjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Kita lihat bagaimana tentang rencana Tuhan yang indah bagi seorang perempuan Sunem ini. Apakah yang ada di benak pikirannya? Apakah ada pikiran atau hati yang jelek di dalam pikirannya perempuan ini? Berkatalah perempuan itu kepada suaminya. Perempuan itu yang berkata kepada suaminya, bukan suaminya yang berkata kepada perempuan itu. Tetapi perempuan itu. Karena perempuan adalah selalu menggambarkan gereja. Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Dari mana dia tahu? Emangnya mereka pernah bercakap-cakap? Pernah sekampung? Gak pernah. Dia adalah seorang perempuan Sunem. Kita lihat. Berdekatan pun enggak. Sekampung pun enggak. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur. Sebuah meja, bukan hanya sebuah tempat tidur, tetapi ada meja. Sebuah kursi, ada juga kursi, dan sebuah kandil. Maka bila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Kita lihat bagaimana tentang karakter dan sifatnya si perempuan ini. Lalu Elisa berkata kepada Gehazi, karena mereka berdua selalu bersama kemanapun mereka pergi. Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini. Apa maksudnya? Apa rencananya?
Tuhan tidak pernah mendetail dikasih tahu kepada Elisa. Udahlah, pergilah ke sana. Karena nanti ada seorang perempuan Sunem di sana yang tidak memiliki anak. Karena kasihanlah melihat dia. Dia kan sudah tua. Perempuan itu sudah tua, suaminya sudah tua. Jadi pergilah ke sana. Cobalah, selidikilah dulu dia. Gak pernah Allah berkata demikian kepada Elisa. Tetapi karena roh Allah bekerja di dalam Elisa, Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuberbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Artinya, dia belum punya anak. Baik laki-laki maupun perempuan. Untuk supaya dapat bagaimana tentang cara menyatukan orang-orang yang memiliki iman yang percaya dengan Bartimeus tadi. Haleluya. Siapakah kita yang sesungguhnya? Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya. Lalu dikatakan di ayat 15, lalu berkatalah Elisa, pergilah. Panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu perempuan itu di pintu. Berkata Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. Haleluya. Kita lihat apa yang diucapkan oleh Elisa kepada dia. Karena kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Gehazi, ya, dia mandul, dia sudah tua, suaminya sudah tua, dan mereka tidak punya anak. Dan Elia pasti sudah mendapatkan sebuah penglihatan, ya, pada waktu itu, tapi sebelumnya tidak. Pergilah beritahu dia, demikianlah firman Tuhan. Dia akan memiliki seorang anak laki-laki. Dan dalam waktu 9 bulan datanglah anak laki-laki itu. Kita lihat. Kita baca untuk menutup. 2 Raja-Raja 4 ayat 19. Tiba-tiba berjeritlah ia kepada ayahnya. Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang budak, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatlah dia, dibawa pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Dipelanainya lah keledai itu dan berkatalah kepada budaknya, tuntunlah dan maju. Jangan tantang aku dalam perjalananku, kata perempuan Sunem ini, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, budaknya, lihat perempuan Sunem itu datang. Haleluya. Anaknya yang sudah sakit, yang sudah mati, orang sudah meratapi, orang sudah menangisi, ya, di rumahnya. Lalu ibunya pergi untuk menjumpai Elisa di gunung Karmel. Bukan menangisi anaknya. Karena iman dia yang teguh. Dia akan percaya ketika abdi Allah ada di sana. Sanggup mendoakan. Dan memberitahukan bahwa dia akan mengandung. Tepat dia mengandung. Tetapi kita lihat. Tiba pada waktunya anaknya itu meninggal.
Dan dia tidak pergi kepada tetangga, kepada keluarga, kepada pejabat, kepada siapapun. Dia pergi ke abdi Allah di Gunung Karmel. Karena dia tahu sesuai imannya tiada mustahil bagi Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Tetapi dia yakin dan percaya ketika dia pergi, Elisa datang. Dan dia berkatakan, bawalah tongkat ini, letakkan di atas anak itu supaya dia bangkit dan hidup kembali. Tetapi bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah Elisa harus bersama-sama dengan dia untuk melihat anaknya. Ketika Elisa sampai ke rumah perempuan Sunem ini, kita melihat ketika anak itu diataskan di atas tempat tidur, lalu meniaraplah dia antara mulut anak itu ke mulut Elisa, matanya Elisa ke mata anak itu menempel. Apa yang terjadi? Anak itu bangkit kembali. Anak itu hidup kembali. Yang dimaksudkan adalah terimalah utusan pada waktunya. Haleluya. Taati apa yang dia katakan, apa yang diucapkan, terimalah. Sebab yang diucapkan itu, yang sampaikan itu adalah suara Allah dan perkataan Allah. Haleluya. Itulah menghidupkan kita. Benih itu hidup kembali di zaman ini. Mempelai wanita telah bangkit, ya, dan mau mendengarkan suara itu. Suara ketujuh guru itu diperdengarkan dan mau kita mendengar suara itu sehingga kita pun bangkit. Mendapatkan pesan, benih, firman yang sudah berada di dalam palungan kita, di dalam jiwa kita, menghidupkan kita sehingga kita pun taat sebagaimana dengan Kaleb dan Yosua, taat sehingga sampai ke tanah perjanjian. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman pada zamannya. Haleluya. Sebab kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita perlukan Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Glory. Mari kita bangkit berdiri untuk menutup ibadah kita kepujian.